warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Ini luar biasa ya, Pak Budi. Saya pikir sih sebenarnya juga apa ya? Kayaknya lebih pengalaman teman-teman yang ada di sini daripada saya sebenarnya. Ya karena sebenarnya saya baru di Malang itu baru setahun yang lalu. Ya, jadi kalau ngomong pasar, lapangan segala macam, saya yakin teman-teman yang di sini jauh lebih berpengalaman, itu pasti. Gitu, ya. Dan juga kenapa kemarin Mas Yudin hubungi saya pikir ya udah deh, saya kesempatan belajar sebenarnya ke sini. Bukan hanya nanti, tapi saya sebenarnya kesempatan untuk belajar ke teman-teman juga, karena saya tahu jujur aja ya kan ini sebagai salah satu developer yang hampir semua lini pemasarannya dikerjakan. Ya saya ngamati meskipun cuma setahun ya Pak Dudin. Itu saya ngamati semua lini pemasarannya udah dikerjakan, baik mulai dari digital marketingnya, OLX, marketplace, hampir semuanya ini secara serius dan ini udah kerjain gitu ya. Sekitar setahun yang lalu November 2019 kalau nggak salah ada pertemuan di Sandika ya kalau nggak salah waktu itu OLX lagi ada gathering ya Pak Dudin ya. Saya melihat ini developer sudah mengambil semua caranya gitu loh. Maksud saya secara digital semuanya udah kepegang ya. Secara hampir semua channel sudah dengan jumlah marketing sekian banyak juga, saya yakin distribusi canvassingnya pasti juga udah bagus pastinya ya. Sebenarnya ya semoga saya tidak menggarami lautan. Tadi sebenarnya teman-teman ya. Tapi juga gak terlalu canggih. Mau dilihat saja. Ada. Tiga Mas. Enggak. Iya. Saya taruh di luar ya. Tinggal ditunjukkan aja. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sedikit sama Mas Solidin sih, kira-kira materi apa juga yang diingat ya, tapi saya pikir kalau yang materi lainnya kayaknya teman-teman lebih pintar ya dari ini. Cuma saya memang ambil sebuah materi di mana materi ini mungkin bisa berguna untuk semuanya, gitu, maksud untuk semua prosesnya. Sebelumnya saya boleh nanya enggak, kira-kira skema atau step proses menuju penjualan itu kalau di sini apa aja? Ada yang bisa bantu jelasin? Stepnya aja, biasanya gambaran nanti biar nggak connect gitu. Maksudnya stepnya apa Mas? Stepnya misalkan orang mau beli ke kita ini apa aja sih yang harus teman-teman lakukan gitu? Kalau Kita pertama kita beri kasih iklan kita
berusaha itu di web, terus kemudian serta di Instagram dan Facebook. Nah, kemudian untuk yang iklan kita jadi main ikannya di sana. Instagram Ads, Facebook Ads sama. Setelah itu masuk ke kemudian call center gitu. Nah, masuk itu langsung ke WA marketing masing-masing. WA marketing masing-masing. Gitu. Jadi nanti kita pasang nomornya di sana itu beberapa marketing. Beberapa marketing, Kemudian begitu masuk, baru komunikasi, lanjut ke survei nanti baru deal di sana. Jadi intinya adalah penawaran, presentasi, survei dulu memang ya. Habis survei setelah itu mau sehingga ada pasien konsumen apa yang dibutuhin? Langsung harus DP kah? Apakah ada ngisi form pemesanan dan sebagainya? Kita ada ITJ. ITJ itu setelah ITJ baru nanti jarak maksimal 1 bulan baru DP. Baru DP 1 bulan baru DP gitu. PDJP-nya ada di DP itu ya angkatnya. Nah, ketika DP pertama itu baru nanti prosesnya kita SPJP. SPJP, ya tak samain dulu seragam bahasanya biar nanti sama gitu ya. Di proses ITJ ada ngisi sebuah form gitu. Kalau di kita nggak ada. Nggak ada. Kita hanya SPPR namanya. SPR ya. SPPR, SPJP ya. ITJ, SPPR, SPJP ya selesai. Komisinya marketing keluar di mana? Keluar komisinya marketing. Kalau marketing internal komisinya itu nanti di bulan berikutnya. Jadi ada. Tapi setelah apa nih yang dikatakan sudah boleh keluar komisi setelah apa? Kita ada komisi omset sama komisi DP. Jadi ketika omset itu akumulasi 1 bulan. Kemudian kalau DP itu ya ketika 1 bulan itu nanti. Perhitungannya dari DP yang masuk itu ya. Bukan dari harga transaksi, bukan. Tetap dari harga transaksi. Ya udah, saya sedikit gambaran. Yang jelas sih kenapa saya butuh step ini, karena step-step inilah yang nanti menjadi point of action sebenarnya. Kapan kita mau melakukan action yang namanya the power of closing, ya. Boleh dibantu nggak saya? Kira-kira closing itu apa? Silakan, teman-teman. Closing itu, katakan closing itu apa sih? Gitu. Closing itu apa kira-kira? Yang didefinisikan sebagai closing kira-kira itu apa? Closing jadi usernya beli produk di kita. Jadi tahapan itu Pak. Tahapan apa? Jadi tahapan produk di kita. Iya benar. Yang dikatakan beli itu yang bagaimana? Beli ketika dia sudah dari usernya sama pembelinya sudah sama-sama angkat. Sudah sama-sama angkat. Iya. Secara seragam sudah sama mendefinisikannya, mungkin teman-teman? Oh mungkin dari tim marketing yang lain bisa membantu juga. Ya. Kan temanku banyak. Oke. Closing mungkin dengan Mas Rizky. Iya Mas. Mungkin hampir sama, cuman closing itu terjadi ketika kalau tadi mereka mengatakan udah akad, cuman sebelum akad itu nanti bisa dikatakan closing kalau dia itu sudah mempunyai kemauan yang tinggi atau ya intinya secara dana maupun ketertarikan sudah tertarik, cuman ini belum digeret ke ITJ itu sudah dinamakan closing cuman belum menuju hasil. Sudah ITJ belum, cuman ini kan ketertarikannya lebih tinggal. Oke. Ya, nggak apa. Ada lagi nih Batu. Closing dengan closing itu mana? Ketika sudah transfer ITJ. Ketika sudah transfer ITJ. Ketika sudah transfer ITJ. Nggak apa. Ini tergantung dari teman-teman sendiri menyepakatinya yang dikatakan closing itu seperti apa. Jadi nanti enak SPV-nya atau manajernya katakan kita mau kerja target closing itu di mana, gitu. Ya, karena bagaimanapun juga ya sebagus apapun iklannya, sebagus apapun channel distribusinya, sebagus apapun action yang dilakukan kanvasin teman-teman di lapangan, tanpa adanya closing, this belum jadiin penjualan kan gitu. Ya, oke, the power of closing. Mungkin sekilas tentang faktor eksternal dan buyer. Jadi sebenarnya teman-teman kenapa kok power of closing sangat penting? Karena jujur aja dari riset yang dilakukan, keberhasilan handling buyer sampai buyer itu beli itu 60% ada di tenaga penjualnya. Ya, bayangin 60% ada di teman-teman di sini. Orang jadi beli atau tidak itu ada di
salesman-nya, ada di marketingnya, ada di tenaga penjualnya. Ya. Produk itu hanya 20%. Ini riset, bukan saya yang bikin-bikin sendiri. Tapi hampir semua produk termasuk properti sebenarnya sama. Ya. 20% produk, 20% perusahaan. Artinya anggaplah produk dan perusahaan hanya pegang 40%. Ya. Boleh dikatakan seandainya produknya kurang bagus, perusahaannya juga belum bagus misalkan, tapi ketika data penjualannya yang lebih bagus, bisa jadi Anda tetap bisa jualan. Ya. Jadi kenapa luar biasa ya Pak Nurdin berinvestasi. Saya senang dengan ada agenda mingguan, karena saya juga pernah dengar sebelumnya, kalau nggak salah Pak Musa yang diajak ke sini hebat ya, maksudnya saya tak contoh sama Pak ya, boleh. Karena jujur aja ya kita juga sama di marketing kami juga butuh dari teman-teman lain untuk sharing sebenarnya seperti itu. Oke. Ya, ini adalah success selling. Jadi yang harus perlu dipahami juga sama teman-teman, mungkin ada SPV juga di sini. Ya, sebenarnya success selling itu ada 5 komponen ini. Ya, yang pertama adalah ultimate product offer. Jadi penawaran produknya harus ultimate. Saya nggak bahas hari ini, nggak bahas hari ini. Ya, yang kedua adalah memilih bagaimana kita bisa mendapatkan right prospect, gitu. Ya, percuma produk kita bagus tapi kita nawarinnya orang yang salah. Kemampuan tenaga penjual sehebat apapun nggak mungkin bisa beli. Ya karena memang bukan pasar pasarnya, maksud saya. Ya, jadi ini, ya. Terus good representation and performance. Ini juga persiapan atau kemampuan dari tenaga penjualnya juga akan menentukan. Ya, kemampuan dari tenaga penjual menentukan. Terus excellent presentasi dan follow up. Bagaimana melakukan presentasinya harus excellent, bagaimana melakukan follow up-nya juga harus excellent. Ya, sebenarnya kalau materi all-nya itu ini nggak mungkin cukup. Ya, kita sharing itu kan sehari aja kurang kadang-kadang. All materi ini jujur aja. Ya, tapi saya memang memilih sebenarnya kemarin apa ya yang paling enak, ya udah, yang mungkin lebih bermanfaat kalau yang saya bahas itu ini, gitu. Ya, karena jujur aja effective closing itu komponennya juga ini. Ya, komponennya juga seperti itu. Oke. Ya, jadi next. Ya, jadi kita bicara hari ini tentang effective closing ya dia. Ya. Ya, pertanyaan sederhana, kapan melakukan closing? Tadi beberapa sudah dijawab. Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu saya jawab? Kapan saatnya saya sudah harus mau meng-closing prospek ini? Bisa dibantu? Tinggal jawaban aja. Kapan? Kalau tadi saya sedikit berdapat, kalau konsumen sudah mulai tertarik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau saya, ya. Itu ketika pertama user atau calon buyer itu sudah benar-benar sudah cocok dengan lokasi, kemudian cocok dengan produk, lalu cocok dengan cara bayar, gitu. Cocok dengan lokasi, cocok dengan produk, cocok dengan cara bayar. Oke. Berarti harus survei dulu ya. Nggak harus Pak, tadi beberapa ada yang nggak survei bisa closing. Iya. Kalau saya pribadi lebih ke survei dulu, lebih baik karena kalau saya pribadi kalau misalkan belum survei kemudian sudah closing, nah nanti khawatirnya ketika nyampe sini kok jauh dari yang diekspektasikan calon user, itu nanti akan membuat masalah baru. Jadi lebih ada yang survei dulu, ada yang nggak usah survei closing. Sudah pernah lakukan ya, Mbak? Beberapa ada dulu pas waktu di sini tuh pas waktu WFH. Iya. Pas waktu WFH, jadi pas waktu Pandemi itu benar-benar masih tinggi-tingginya. Di Jakarta ini juga masih WFH. Terus juga orangnya, jadi kita kasih taunya surveinya lewat online. Jadi kita kirimkan video lokasinya segala macam, terus bisa sampai closing. Oke. Closingnya sampai pembayaran DP atau apa? IDG. IDG. Setelah IDG survei dulu baru DP. Orangnya nggak survei sampai Sudah survei sama kita. Tapi belum DP juga. belum. Oh. Oke. Ada nggak yang orang yang belum survei sudah bayar lunas?
Udah bayar lunas ada nggak di sini? Nggak sampai lunas sih, cuman sudah DP. DP aja. Yang sampai lunas ada nggak? Nanti sedikit saya kasih triknya. Ya memang harus punya command closing begitu loh. Ya. Kebetulan beberapa pandemi kemarin kami closing lunas bahkan belum survei sama sekali. Ya tadi kalau kursinya ada di penjual tadi loh. Ya. Kebetulan jujur aja yang closing bukan marketing internal lagi tapi marketing eksternal. Tetapi 60%-nya tadi yang menentukan orang mau bayar 100% lunas belum datang sama sekali ke lokasi. Tapi terkait dengan video, Gmap dan sebagainya pasti sudah ada didiskusikan. Ya. Tinggal nanti ini masalah closing itu masalah mental sebenarnya. Jujur aja, ya. Oke, kapan closing tadi harus survei dulu. Ada yang nggak usah survei di closing. Ada nggak presentasi pertama kali langsung closing? Biasanya di pameran misalkan. Misalkan pameran atau jagaskan open table lah. Ada nggak? Ada. Kalau pas waktu pameran sih nggak pernah. Tapi kalau saya pernah tuh user datang kemudian ke kantor itu langsung presentasi dan sebagainya, kemudian langsung GTG. Oke. Pernah nggak di pameran atau pertama kali gitu langsung isi SPR aja deh? isi SPPR. Belum pernah. Di open table misalnya, di open table atau di event gitu. Belum pernah. Pertanyaan saya kenapa? Kira-kira yang ada di benak teman-teman kenapa tidak melakukan closing pada saat itu? Boleh tahu nggak? Banyak Selama dijawab jujur aja. Banyak pesaing. Kalau di pameran kan banyak yang bukan minta juga. Kalau di pameran seringkali banyak pesaing. Boleh tahu yang pernah jadi pameran pada waktu itu kira-kira alasannya orang nggak mau isi SPPR itu apa? Atau mereka nggak pernah disodorin? Ya masalahnya di salesnya kalau menurut saya. Karena salesnya memang belum mampu meyakinkan customer. Karena saya juga beberapa kali menemui yang sales senior itu ya ketemu di tempat, tinggal ngobrol nyaman bisa closing. Masalahnya di sales. Jadi intinya buatlah closing itu sesederhana mungkin di benak hatinya teman-teman. Itu kuncinya yang pertama. Bahwa closing itu gampang, itu harus masuk dulu, itu yang pertama. Ya, nanti saya jelasin. Ya jawabannya ada di terakhir sebenarnya. Ya, kapan mulai closing itu jawabannya ada di terakhir. Tapi saya akan jelaskan nanti teman-teman. Ya? Ini kita belajar, kita coba analisa bareng-bareng. Saya nggak tahu apakah proses yang terjadi juga sama. Ya, mudah-mudahan sih kayaknya sih sama lah. Ya, yang pertama kita akan lakukan aware atau promotion, lakukan iklan, promosi, branding, cari perhatian dan apapun juga, baik itu web, digital, marketplace dan lain sebagainya. Oke? Setelah itu pasti customer atau calon buyer akan menghubungi Anda sebagai marketing atau Anda sebagai telemarketing atau Anda sebagai call center. Akan menghubungi kan? Maka adanya respon. Ya. Kalau kita kami menunjukkan respon itu advance question, artinya apa? Untuk mengenali calon buyer. Jadi ketika ditanya jangan banyak jawab, banyak balik nanya, ya. Memang nggak akan cukup kalau masih ya saya ngerti, ya. Intinya satu, respon dengan pertanyaan. Yang kedua, baru kita melakukan namanya product offering dari atas. Kita kan berhasil mengenali calon buyer dan mengenali latar belakangnya, ya, termasuk kebutuhannya. Baru dilingkan dengan product offering. Kita mau nawarin yang seperti apa nih kalau konsumen ini? Katakan Jakarta, saya pikir juga sudah banyak produknya. Bisa dari beberapa peringatan konsumen itu mau dialihkan ke mana yang baik. Terus yang kedua adalah survei location. Ya, saya kira survei ini masih ya baik itu sekarang ya alhamdulillah gara-gara pandemi semuanya lebih kreatif bikin survei online, entah itu video dan sebagainya, entah itu video pribadi, selfie dan sebagainya, atau voice video call, WA call dengan konsumennya, ya. Terus decision making, ya, closing. Ya, di sini closing saya taruh di belakang. Memang closing, karena closing penutupan, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Sebenarnya artinya closing itu adalah Anda memenuhi kebutuhan konsumen, itu namanya closing. Ya, prosesnya kurang lebih seperti itu. Ya, dan paling berat ada di sini. Ya. Pertanyaan saya, kenapa ketika kita pameran, teman-teman pameran belum bisa closing? Mungkin kalau saya jawab, nggak tahu saya benar atau salah. Ya. Karena teman-teman
membantu calon buyer mengambil sebuah keputusan. Ya. Closing itu ada tingkatannya, sampai tingkat akhir itu adalah pelunasan, itu closing. Closing yang paling gede, kastanya lah. Ya, closing itu ada beberapa. Satu yang pertama adalah decision making. Sebenarnya closing itu adalah kenapa teman-teman belum bisa closing di saat siap kamera dan sebagainya, itu karena teman-teman belum bisa membantu calon buyer untuk mengambil sebuah keputusan. Gimana caranya Pak? Sebenarnya gampang. Anda tinggal kembalikan pertanyaan itu ke Anda. Kira-kira ketika Anda mengambil sebuah tindakan atau apapun, ketika mau melangkah, itu apa yang dipertimbangkan? Sama seperti ketika Anda mau beli rumah, katakan beli rumah di Jakarta, apa sih yang informasi yang harus saya terima dulu sehingga saya yakin, kan gitu. Orang ambil keputusan kalau sudah yakin, benar ya? Ya kita anggapkan kita mau nikah, ya. Kenapa kita mau mengambil keputusan untuk nikah? Karena kita sudah yakin dengan pasangan kita, benar ya? Atau ada yang nggak yakin, nggak apa-apa, wis nikah dulu, yakinnya belakang. Ya, jadi seperti itu, ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, katakan langsung ditanyakan, tapi juga tidak langsung saya jawab, nggak mesti saya jawab juga kadang-kadang. Ya, tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, tanyain langsung ya. Oke, sekarang kita mengarah ke definisi closing dulu. Apa sih closing itu? Closing yang paling dasar adalah, ya ini tadi yang saya bilang, membantu calon buyer untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan untuk survei lokasi, keputusan untuk ITG, keputusan untuk bayar DP, keputusan untuk pelunasan, dan keputusan untuk ambil di objeknya. Nah ini mobil yang B ini katakan jangan kan mobil produk juga ya. Itu yang namanya closing. Kadang-kadang teman-teman jujur aja banyak yang saya temui orang mau closing Pak baru ketemu pertama kali Pak, kok kesannya maksa. Nah itu punya nggak mental kayak gitu? Ada nggak? Ada. Pak baru ditelepon orangnya kalau mau minta survei lokasi dulu. Dan kenyataannya ada yang closing tanpa harus survei lokasi kok. Ya, 500 juta ditransfer duluan, belum survei lokasi sama sekali. Ya, ada transaksi semua ada UM, 500 juta duluan ditransfer sekali, baru ngomong ke saya, Mas Yuri mohon maaf ini kan transaksi online ya bos, tapi bukan online kayak belanja online, Mas ini bukannya ratusan juta. Apa yang membuat saya harus percaya sama Mas Yuri dulu? Itu tanya. Harus diyakinkan, di telepon itu harus diyakinkan langsung dari itu juga. Apa yang membuat orang itu harus percaya sama saya? Saya ngomong pada waktu itu, Pak, mohon maaf yang pertama kita di perusahaan yang sangat bonafit, ya harus pede kan kita ngomong perusahaan kita kan. Dan berarti itu yang pertama, yang kedua, Bapak akan saya kawal penuh untuk transaksi ini. Orang yakin nggak kayak gitu? Orang nggak kenal sama saya, nggak pernah ketemu juga. Saya bantu marketing saya pada waktu itu, saya ngomong, ya udah Pak, Mas Yuri sekarang saya pernah ada nih teman yang properti syariah juga di Jogja kena 2,5 M nggak balik, terus kena di Sidoarjo Mutazat itu kena juga 1,5 M nggak balik. Oh benar Pak, Bapak harus hati-hati. Saya nggak pernah nolak orang ngomong apa, saya bilang benar. Oh benar Pak, memang Bapak harus hati-hati. Tapi monggo Bapak pelajari dulu yang pertama perusahaan kami, yang kedua Bapak akan saya kawal transaksinya. Sampai nanya gini, Mas ini saya bisa minta KTP-nya Mas Yuri ya, jadi KTP saya yang diminta, bukan KTP-nya owner loh, kan ada ya. Karena KTP-nya owner, punyanya owner kok ini. Mau jalan atau enggak kan terserah ownernya sebenarnya. Ya, waduh iya Pak, nggak masalah, saya KTP saya nggak masalah Pak. Yang jelas produk ini cuma berlaku sampai 3 hari lagi, kalau Bapak nggak ambil sekarang, ya mohon maaf, produknya sudah tidak berlaku. Terus saya bisa yakin apa? Ya saya Pak, ingin tetap ke lokasi Mas, boleh Pak, ke lokasi kan sekarang bisa video call dan lain sebagainya, ya udah kita tembak gitu kan. Ya yakin kalau juga ada jadi masuk, terus dia minta PPJB-nya, dan PPJB-nya dikirim, Mas tadi kan saya kirim 500 juta, saya boleh nggak tahu dulu kejadiannya, klausul-klausulnya seperti apa? Ya udah, dengan PPJB saya kirimkan kayak gini-gini. Kalau melanggar misalnya manifestasi yang ini bagaimana, kalau yang melanggar manifestasi membeli bagaimana, saya kirimkan sudah. Sudah Pak ya, dibaca segala macam, saya tunggu Pak ya hari ini 500 juta ditransfer. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kuncinya satu sebenarnya. Tadi ya saya ajarin. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya.
Jadi itu beberapa contoh. Bahkan ada beberapa marketing kami itu juga sama mengalih yang sama alasannya. Mas Nur ini orangnya masih belum mau survei karena PSBB lah, PPKM atau apa ini. Ya. Itu mesti mereka kadang-kadang marketing itu sudah memberikan blok duluan terhadap konsumennya. Contoh misalkan ya, orangnya minta kayak gini Pak pembayarannya, udah nggak bisa, coba deh kamu tawarin seperti ini. Belum juga nawarin, udah bilang kayaknya nggak mau Pak, emang kamu yang mau beli saya gitu. Oh iya Pak, coba ya. Sering kali orang, udah deh hari tanda jadi dulu deh 5 juta orang aja kayak gitu gitu. Pak orangnya belum survei, emang harus survei untuk naruh di 5 juta. Saya juga teman-teman. Ya, apakah harus survei untuk nanti? Enggak. Nggak tahu sih di sini kalau tanda jadi itu kembali 100% enggak? Enggak. Ada potongan ya? Ada potongan ya? Ya mungkin ya lebih berat sih. Kalau di kami memang tanda jadi itu kembali 100%. Kalau kita ada jadi 5 juta ya, itu kembali 100%. Gunanya untuk gitu aja dulu. Artinya kalau 5 juta aja belum percaya, bagaimana dengan harga yang 700 juta? Pengeluaran. Ya itu adalah salah satu step. Jadi saya ke marketing saya udah ngomong, ya udah tadi itu dari TJ Pak orangnya belum survei. Memang harus survei untuk 5 juta. Tugasmu hanya membuat orang itu percaya sama kamu, bukan dengan produk dulu di TJ. SPR di TJ itu adalah membuat orang percaya sama kita dulu, belum sama produk kok masih bisa nggak tahu. Iya. Oke. Jadi entah nanti pakai SPR boleh kalau di sini. Pak bisa isi SPR dulu ya Pak, ditandatanganin. Itu ada juga bisa pakai seperti itu. Katakan masuk percaya itu segala macam. Kalau hal kecil ini aja kita belum, kita akan melangkah lebih besar lagi pasti ya kan? Benar kan? Orang mau nyerahin KTP aja nggak bayar apa aja nggak mau gitu. Ya artinya kan berarti mereka belum percaya sama kita. Maka bagaimana mereka percaya sama kita? Sebenarnya sederhana. Ada yang belum menikah? Masih sama. Yang sudah menikah? Yang sudah menikah? Yang cewek sudah menikah ada nggak? Mbak dulu kenapa kok percaya mau menikah? Dia ada melihat lain. Ngomong aja. Pas belum jawab. Belum jawab beneran. Kenapa sih ketika dilamar itu terus mau gitu? Kenapa? Maksud dan aku nanti jadi si suamiku nggak berhasil, nanti suamiku ini kasar, suamiku nanti KDRT. Pernah nggak? Enggak. Kenapa? Yakin enggak? Insya Allah. Artinya suaminya Mbak siapa? Candika. Mbak Candika, suaminya Mbak Candika sudah berhasil meyakinkan Mbak Candika atas sebuah perjalanan hidup. Sepanjang hidup itu percayanya harus. Ya, itu kan luar biasa berarti. Ya. Sama, Anda konsumen Anda bisa nggak Anda membuat konsumen itu kasar lagi dipasang badan. Maaf Bapak kalau sampai ini perusahaan ini saya jual ini nggak cocok sama saya, itu harus punya mental kayak gitu. Kalau Anda saja nggak yakin sama produknya, kira-kira nyuruh orang yakin berat nggak? Berat. Jadi yang paling penting adalah Anda yakini dulu. Betul. Ya udah, kalau seandainya saya punya uang sekian, saya juga mau beli di jalan brand ini. Ya itu harus Anda tanamkan. Harus yakin dulu. Kalau nggak yakin, nggak ada ceritanya mau dinikahin. Kok awakmu selingkuh? Kok awakmu gini gitu jadinya. Ya kan? Tapi ketika yakin ya udah. Wes Mas Alif, Al-Quran segala bohong. Dan gitu. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi efektif closing yang pertama tadi adalah Anda membantu konsumen, tujuannya adalah membantu konsumen untuk meyakinkan dia ya, supaya yakin dengan produk Anda. Itu goalsnya closing atau definisi closing itu ya kayak gitu. Nah tekniknya seperti apa? Tekniknya ada beberapa teknik di sini. Yang pertama adalah teknik pacing and leading untuk mempengaruhi calon buyer. Ya. Jujur prosesnya panjang. Ya, karena closing ini jujur prosesnya panjang. Bahkan proses closing ini jujur aja sejak dimulai pertama kali Anda ketemu dengan customer itu Anda sudah memulai namanya closing. Maksudnya tabungan closing.
Bahkan ketika Anda berjabat tangan pertama kali, ya sekarang agak susah sih, tangannya gini. Ya. Bahkan pertama kali ini Anda sudah menabung benih-benih closing sudah. Ya. Pernah tahu istilah jatuh cinta pada pandangan pertama? Pernah ya? Sama. Usaha kita juga ada jatuh cinta sama pandangan pertama terhadap marketing. Maka Anda juga harus bisa membuat konsumen Anda sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, namanya teknik patching baru leading. Patching itu ada bahasa PDKT, leading itu ada yang mengarahkan akhirnya. Itu ada tekniknya nanti. Ya, untuk mempengaruhi calon buyer bahkan sejak pertama kali. Ya, rumusnya sebenarnya mudah, modalnya itu nggak mahal. Ya, Anda masih bisa senyum, gini, lihat giginya segitu kan? Bisa ya? Ya itu nggak modal masalahnya. Ya. Coba, Anda coba ya. Ini kalau nggak berhasil, mungkin ada yang salah. Coba Anda pas jalan-jalan gitu, mau ketemu sama ini buat latihan aja. Kita nggak ketemu orang itu lagi kan, di mall apa segala macam. Orang pada mau jalan, kan? Coba dilihat sebentar, pandang matanya sebentar, begitu dekat Anda senyum. Kira-kira orangnya balas senyum nggak? Mungkin juga mikir, siapa ya? Gak kalau seakan-akan nggak pernah gitu. Orangnya balas senyum nggak? Ini coba buat latihan untuk kepercayaan diri Anda dan senyum ke orang lain. Anda coba. Coba di sini. Ya. Ini adalah salah satu cara. Begitu juga dengan konsumen Anda. Lah kalau pertama kali ketemu ada yang perlu gimana seterusnya gitu kan. Ya. Jadi Anda harus belajar untuk tersenyum. Senyum yang paling bagus terus tarik 1 cm aja. Ya. Kalau bisa lihat giginya. Ya. Ini dari pertama kali. Jadi kenapa saya ngomong closing itu dimulai dari awal? Karena apa? Ketika akhirnya nanti jauh lebih mudah posisinya ketika Anda menabung benih-benih closing itu sejak pertama kali, termasuk ketika Anda pertama kali jabat tangan. Saya boleh kasih contoh nggak? Ada yang bisa maju kita jabat tangan sama saya? Tapi pakai badannya pinggir. Masukin aja masukin. Foto baik Pak. Bisa. Mas Hoirudin, Mas Hoirudin ngerasakan nggak badannya? Kita ulangi lagi ya. Semangat banget sih. Jadi teman-teman ketika pertama kali jabat tangan, Anda itu harus samain. Sekarang coba masukin salamannya lemes saja. Maksudnya biasa lemes banget itu nggak semangat gitu. Coba. Artinya maksud saya seperti ini. Anda harus dengan cepat ketika jabat tangan gini, Anda perhatikan frekuensi atau kekuatan tangan calon buyer Anda. Ya. Ketika dia semangat, Anda harus segera mengikuti untuk segera semangat. Jangan sampai coba ada semangat, Mas Udin semangat banget. Terus saya lemes. Enak juga, tidak enak. Artinya dengan waktu pertama kali berjabat tangan saja, itu Anda harus segera menyamankan frekuensi dulu. Ya, naluri manusia itu kalau sama orang yang sama itu senang. Naluri manusia sama orang yang sama itu senang. Ya. Tapi kalau ada yang konsumennya semangat, Anda lemes, atau konsumennya santai, tipikal orang yang nyantai, lemes itu Anda karena marketing yang wah, pengennya kelihatan semangat. Ya. Jadi posisinya mereka juga nggak mau ketika dia tipikal santai, sahabat sopan, apa barang ini Pak, beli ya Pak. Ya. Ya, karena katanya Mas Nuri katanya Pak harus yakin mungkin beli Pak juga. Ya. Jadi posisinya Anda harus samain dulu frekuensinya. Ini dari jabat tangan, dari tatapan mata, dari jabat tangan, disamain dulu karena apa? Orang itu nggak akan lebih suka ngobrol dengan orang yang sudah satu frekuensi. Tips lagi. Tapi ini semuanya digunakan di sebelum closing. Ketika ngobrol sama calon konsumen, misalkan baru kenal gitu, ya, Anda kan harus banyak tanya. Kalau tadi saya ngomong,
Bu kira-kira kebutuhannya untuk apa sih Bu? Beli rumah di sini, mau untuk dihunian atau investasi aja? Mau untuk investasi Mas. Ini loh kenapa investasi Bu? Ibu emangnya dari mana? Dari Madiun Mas. Ya. Terus kayak gitu, kira-kira apa yang harus Anda sampaikan? Ya. Ini teknik saya. Ketika saya ketemu sama orang baru di luar sana, ketika saya mau butuh benek lah gitu, saya biasanya nggak target kalau udah kepepet gitu ya, jadi harus target ini harus tenang. Itu saya selalu akan menyamakan frekuensinya. Contoh dengan Mbak siapa? Mereka. Mbak Reka asalnya mana? Nyantang. Ngantang itu masuk Blitar atau masuk sini ya maksudnya? Kabupaten Malang. Masih Malang ya, ya gitu. Ini contoh, ya ngobrol sama orang ketemu, mau investasi ya, mau investasi Pak. Loh, emang ibu mau investasi Pak? Suka investasi Malang? Emang ibu orang Malang atau? Oh saya Madiun Mas. Ya, kalau saya jawabnya, oh Madiun ya Bu. Oh iya saya punya saudara di Madiun. Saya bukan orang Madiun. Ya, biasanya kalau Anda lagi satu kereta gitu ya, misalkan ngantang ya bilang orang ngantang. Nggak ada kereta ya. Ada kereta belum ya. Ada misalkan naik kereta gitu dari Surabaya, dari Madiun gitu ya, naik kereta ke sana ngobrol sama orang, oh iya sama saya Malang, oh iya sama saya juga Malang gitu, walaupun ngantang ya, walaupun ngantang ada ketemu di Jakarta kadang gitu ya, ketemu di Jakarta kenal sama orang, ketemu di Surabaya sama orang, iya sini mana Malang, oh iya Bu saya sama Malang, oh saya Malang juga, orang lebih terbuka sedikit gitu kan kira-kira, iya gitu. Walaupun ngantang. Walaupun ngantang. Sama ketika di Jakarta ketemu orang Jawa Timur, mana? Saya Surabaya, oh sama Bu saya Jawa Timur juga gitu. Padahal saya cuma dari Jember. Saya ngomongnya adalah saya sama dulu. Oh sama Bu saya juga Jawa Timur, saya dari Jember. Tapi kan saya menyamakan dulu itu pemilihan kata-kata itu aja tidak penting. Ketika pertama kali Anda ketemu konsumen. Ya. Jadi sering kali saya gitu. Sama orangnya ngobrol-ngobrol, ini apa Pak Bolet? Ini Pak sama Pak, teman saya ada yang suka bolet juga. Bukan ada, teman saya juga ada yang suka bolet. Tapi saya berusaha terus menyatakan kenapa? Supaya connect dulu. Ketika connect orang buka. Baru tadi pagi saya itu diceritain marketing yang mau closing, awalnya susah banget katanya tembusnya. Begitu sudah kayak begitu, dia tanya itu kerja di mana? Di saya. Oh iya anak saya jadi manajer saya juga. Ya udah mana Bu? Oh kenal, udah kan lebih gampang maksudnya. Itu contoh. Tapi Anda tidak harus berbohong, ya. Tapi bisa. Contohnya seperti tadi, ya. Ketemu di Jakarta, orang bilang Surabaya, oh sama Bu, saya juga Jawa Timur. Kan Surabaya Jawa Timur. Cari samanya apa dulu? Saya juga Indonesia. Sama Bu, kita sama-sama Indonesia. Itu teknik salah satu teknik Anda ambil tekniknya. Kenapa? Ini yang namanya patching. Patching dari awal, dari apa? Jabat tangan sudah di patching, ngobrolnya sudah di patching. Jadi itu menyamakan frekuensi dulu. Sampai akhirnya yang bisa leading dan bisa melakukan. Ini teknik komunikasi. Ilmunya banyak sih. Ada tipikal kinestetis, auditory, visual. Setiap orang ini treatmentnya beda-beda semua. Ya pasti nggak cukup kalau sekarang. Ya. Orang visual gimana? Caranya tahu orangnya visual apa kinestetis ya, atau auditory ya, bagaimana caranya itu ada tekniknya. Tapi dengan orang visual, maka kata-kata yang harus Anda sampaikan adalah Pak bayangkan kira-kira Bapak kalau punya tindakan seperti ini seperti apa itu orang visual. Sama orang auditory, Pak coba Pak, enakan Pak di sini suasananya tenang gitu. Bisa orang auditory, Anda akan ngomong kayak gitu loh orang mereka. Jadi semua ini ada, cara masuknya itu ada. Dan bagaimana cara mengetahui orang itu juga ada tekniknya juga. Tapi nggak apa-apa, karena nggak mungkin cukup sekarang. Intinya itu semuanya nanti dibutuhkan ketika closing. Patching dulu. Patching apa? Mulai termasuk ngobrol. Ngobrol juga sama, harus kita patching. Ya. Mas siapa Mas? Mas Muat asalnya dari mana? Pasuruan Indonesia. Udah berapa lama Mas masuk ke DKTN? 2 tahun. 2 tahun. Dari sini aja saya udah tahu kalau Mas Muat itu tipenya auditory. Dari ngobrol, ya panjang. Satu contoh aja ya.
karena dia ketika mau jawab dia harus butuh, padahal dia kan bisa jawab sendiri. Kenapa dia harus tanya? Lu di ruang auditori, dia akan noleh kanan kiri kalau auditori ketika ditanyai. Padahal sebenarnya bisa jawab sendiri kan? Karena dia butuh diyakinkan sama dari telinga. Tapi kalau orang visual ditanya biasanya dia kayak berapa tahun ya? Ini contoh. Begitu nanti dapat, oh visual tekniknya gini, oh auditori tekniknya gini, pasti beda-beda. Pasti gini ya. Masa cara ngobrol juga, pegang yang itu saya juga ikut gini juga pegangnya. Ya, ini caranya harus seperti itu. Ya, saya sempat direkam sama teman anak buah saya lagi presentasi. Saya juga gak nyadar kalau saya melakukan itu, tapi karena ilmunya sudah dapat lama, jadi saya spontan udah. Ya, saya mengikuti semua gerakan calon buaya. Ketika seperti ini seperti Mas Udin, saya juga akan ikut seperti ini ketika ngobrolnya. Itu bayangnya ya, maka kalau beliau di sini jadinya, saya juga akan gini-gini juga. Oh, ya. Ini adalah teknik ranking saya. Nah, ada Mas Dodo nih. Ketika ngobrol, misalkan kayak Pak Dudin gitu, saya juga akan duduk gini juga ketika ngobrol. Pak Dudin maduk-maduk, saya juga ikut maduk-maduk. Itu caranya, matchingnya. Ya. Sampai di suatu sisi udah mulai nyaman, enak segala macam. Coba Anda yang lifting, Anda yang berubah posisinya. Ketika Anda berubah dan bayar Anda juga ikut berubah, itu bawah sadarnya udah tenang. Kalau saya ngomongnya, this is time to closing. Seperti ini. Kalau by phone agak susah lagi. By phone adalah saya sering mengatakan saya nggak pernah masih pilih, saya nggak pernah bertanya ketika telepon. Saya pasti kasih pilihan. Pak, kira-kira dari penawaran saya yang tadi, Bapak suka yang rumah kos atau yang rumah hunian? Bapak suka lokasi kami tadi yang Adinda atau yang Wira misalnya ini kalau kita. Jadi saya pasti akan minta jawaban iya. Pak, kira-kira Bapak berminat atau enggak? Saya kasih pilihan enggak sama dia. Ketika saya ngomong seperti itu, Bapak jadi berminat? Oh, enggak jadi. Yang kayak gitu kan? Enggak. Ini jangan walaupun digital, WA apa segala macam kasih pilihan. Pak, dari beberapa lokasi kemarin Bapak kan udah survei ini, Bapak sukanya yang pojok blok A atau yang pojok blok B, Pak? Harus tembak dua kayak gitu. Ya, posisinya jangan kasih tangannya. Dan biasanya saya kalau dari closing yaitu minta jawaban iya yang banyak. Pak, Bapak kemarin sempat cerita sama saya nih, kalau Bapak ingin investasi ya, iya Mas benar. Pak, berarti kalau investasi kemarin juga sempat cerita kalau dana itu dari pensiunan. Berarti Bapak kepingin yang investasinya lebih aman ya Pak? Iya Mas, lebih aman. Saya ngajarin dia ya iya kan? Aman Pak, iya Pak. Itu kalau di properti kan aman nih Pak. Artinya Bapak yang diinvestasikan pasti jadi aset daripada mohon maaf di produk lain katakan di luar properti. Jadi aman. Iya Mas, saya bilang Pak. Berarti Bapak kalau investasi lebih sukanya yang hasilnya gede atau yang hasilnya rutin Pak? Saya nggak pasti jawaban kan? Iya Mas, saya kepinginnya hasilnya sih saya lebih ke karena saya pensiun saya lebih ke prospek yang pasif nih. Pak, menarik nggak kalau saya kasih produk Bapak dapat dua-duanya? Iya Mas, kan gitu aja. Karena sudah jawab iya sekian kali. Loh, mau dikasih satu aja. Mungkin pengennya aja yang pasif itu karena dia kok yang bahas yang rutin kok mau saya kasih dua-duanya? Otomatis nggak mau. Itu pada waktu itu kita masalahnya. Ya, jadi dari pacing tadi, pacing itu macam-macam ya. Karena nggak cukup pasti waktunya kalau saya jelasin. Tapi paling nggak dia akan mempunyai gambaran bahwa oh iya saya hanya makan frekuensi dengan calon buyer sejak pertama kali ketemu bahkan tidak salaman. Ya. Timing melakukan trial closing, ya mengetahui ciri-ciri closing dulu, ya teman-teman. Jadi itu teknik yang akan kita pelajari. Ya. Intinya apa? Bangun pendekatan. Ya, saya pakai bahasa ini karena menjaga bahasa aslinya. Ya, building report isinya. Report itu membangun kedekatan. Saya nggak menemukan bahasa Indonesia-nya soalnya. Ya. Report itu membangun kedekatan. Mau report mau deal. Kalau nggak dekat nggak akan terjadi penjualan. Istilah di pemasaran ada setting aja di Google segala macam. Building report itu apa? Itu nggak bisa belajar sendiri sebenarnya. Ya. Artinya membangun kedekatan. Ya. Dengan jalan konsumen, caranya seperti apa? Cara seperti tadi, ya, cara seperti tadi, mulai dari S and Minor tadi, ya ini, ya, yang
yang saya katakan tadi teknik match and mirror, menyamakan gerakan dengan bayar kita. Ya. Dan harus diketahui kalau bayar Anda masih gini, nah gini, masih gini, itu jangan di closing Pak. Mereka masih menutup diri kalau udah gini. Ya. Jangan di closing saat itu. Kalau mereka masih gini ngobrol gini, ikuti aja kan gini juga. Oh iya Pak, itu Pak. Sama coba, belum ada buka gini buka, dia ikut buka udah mulai langsung bisa masuk. Tapi kalau dia masih gini, ya, nyandar ke belakang gitu, itu masih jauh. Ketika komunikasi itu masih jauh. Anda harus perlu ngobrol lebih banyak lagi. Tapi ketika Anda menyatakan, termasuk ketika ada posisi nerangin, ini biasanya ada hobi ya, bener ya? Jabul ini biasanya media untuk lapisan. Oh enggak Pak, di sini di depan. Ya, saya juga suka meja kayak gini di aja. Ini meja yang paling pas untuk presentasi atau closing orang ini meja ini. Kenapa? Ini kan bulat, dinamis. Dinamis juga bulat. Tidak ada sudut. Sehingga kita tidak membedakan antara konsumen dengan kita. Ini meja yang paling suka kalau closing. Biasanya saya kalau kasih tren atau kasih konsultasi sama developer, saya suruh ganti mejanya kayak gini. Daripada meja yang bagus, gede susah closingnya. Sofa gede itu beneran, saya ngalamin ya. Memang di rumah itu sofanya gede, susah closingnya, jauh kita duduknya ya. Apalagi dengan nyaman itu dia nyender terus ya. Gak enak, ya enak kursi ya, kursi apa? Iya, kalau kursi gini boleh lah. Ini enak, ini juga bisa ngikutin gerakan bayar, bisa nyandar ke sini ya. Jangan nyaman udah susah mau nyamain frekuensi. Kalau udah sofanya gede, mejanya di tengah, ya kamu jelasin yang begini dulu gini Pak. Ya. Tapi kalau dengan posisi ya seperti ini, saya itu paling suka. Kenapa? Posisinya kalau bisa kursi pun juga naik mungkin. Kita bisa pindah geser-geser. Ya. Biasanya kan kalau konsumen ada pada gini. Ini jangan di closing gini Pak. Orang nggak mau di closing seperti ini. Anda harus lari ke sampingnya. Anda harus lari ke sampingnya. Bisa komen di sini ya awalnya gitu. Ngobrol kan mulai enak, oh nyambung gitu ngobrol. Iya Pak, iya Pak. Ini Pak, kebetulan saya ada produk bagus nih Pak. Anda geser, deketin itu. Kalau bisa sejajar Anda sama konsumen. Karena ketika sejajar orang itu sehati. Orang kalau lagi jalan bareng itu kan berdampingan gitu kan. Tapi kalau orang mau tengkar apa? Depan-depan. Itu sudah naluri manusia. Ketika kita ada depan sama konsumen bukan banget ini posisi harus menyamakan frekuensi dulu. Begitu sama ada mau closing mau jelasin, saya paling suka nih kalau brosur itu ya, tak bukanya brosur itu dengan posisi saya menggeser posisi saya ketika jelasin. Oh ini Bu yang dipertanyakan yang kafling atau yang tipe ini, saya juga geser gini searah pandangannya sama dia dan usaha di sebelah kanan customer yang di sebelah kiri. Dan konsumen di sini ada di sebelah sini, ini susah. Kenapa? Posisi tangan kita kalau nggak kidal kan kanan. Ketika kita jelasin, kita menutup. Tapi kalau konsumen di sebelah kiri, kita jelasin, kita buka. Artinya kita bisa lebih buka, lebih terbuka. Tapi kalau di sini kita lebih menantang bahasa bawah sadarnya. Susah banget closingnya. Jadi dari teknik itu aja, teman-teman nanti. Karena kenapa saya harus jelaskan ini tabungannya untuk closing gitu. Sebenarnya closing itu ya dimulai kan, kalau udah dimulai dari awal. Ketika awal senang, sudah dan ngomong nanyain Mas, terus saya kapan transfernya, gitu kan enak. Ya. Sekali lagi dari awal tangan. Tekniknya salah satunya ya ini. Menyamakan terus. Kadang saya butuh waktu 15 menit untuk menyamakan gerakan. Dulu masih belajar itu sering kelupaan. Tapi kalau sudah terbiasa, udah orang konsumen mau berubah dikit, tak ikutin. Kadang mirrornya benar-benar mirror, kadang-kadang di switch gitu. Misalkan dia tangan kanan, saya kanan, aku tangan kanan. Kalau dia tangan kanan, kadang aku pakai tangan kiri. Tergantung kondisinya. Ngomongin kan enggak. Intinya kita samain juga akan terus seperti ini. Ya. Begitu juga kita ngomong seperti ini, saya juga akan terus coba. Dan jangan lupa ketemu tatap matanya. Ya, saya ngomong sama Mbak Eka sekarang ini, ya, saya yakin teman-teman lain juga mendengarin, betul? Iya. Iya. Kenapa?
mesti kalau di teknik di seperti ini ya, kan matanya orang itu meskipun kita nggak melakukan yang lain, kita seakan-akan membaca bahwa saya sedang ngobrol dengan yang lain juga. Caranya kan gitu. Kalau teman-teman nggak pede, saya dulu kalau nggak pede saya melihatnya di sini. Kalau kita nggak pede kadang-kadang nih, ya sama orang kadang nggak pede dilihat mata sama mata nggak pede, mata sama mata nggak pede. Nah, kantong sininya aja udah, terus gitu. Dan nggak kelihatan dia melihat saya atau enggak. Ya. Jadi itu. Terus kenapa juga harus di sebelah kanan? Ya. Karena ketika kita berada di sebelah kanan itu mengaktifkan otak kiri mereka. Ketika kita aktifkan otak kiri mereka, maka yang muncul itu biasanya kreativitasnya. Gitu. Kalau otak kanan jadinya ke kiri. Gitu. Kalau kita mengaktifkan, kalau kita mengaktifkan gerakan kirinya mereka, maka yang aktif otak kanan. Kalau kita mengaktifkan kanannya mereka, yang aktif otak kiri. Ya, berarti kita lawan. Ya. Ini dari saya bilang. Ya, next. Nah, bagaimana menutup penjualan? Nah, ini sudah ngomong nggak untuk proses. Yang pertama, ini harus dipahami, teman-teman, bahwa orang memutuskan beli itu 80% adalah emosi. Emosi, apapun emosi. Mau enggak Pak, karena harga itu emosi. Karena Anda kan bisa berbandingkan, Pak, kalau Anda nggak beli sekarang, nggak akan naik, itu emosi ya yang dimainin. Pak, kalau Bapak beli sekarang ITJ hari ini, Pak, sebenarnya harganya ada 20 juta dengan Bapak ITJ besok. Ini emosi yang dimainin. Makanya closing itu 80% emosi. Maka Anda harus bisa dapetin emosi dia. Emosi dia itu apa saja tentang lokasi, Pak. Lihat Pak, lokasinya itu kalau yang di pojok sini, Pak, Bapak bisa dapat itu. Maka harus emosi terus yang dibicarakan dengan konsumen. Jangan logika. Logika itu membandingkan, Bapak bandingin ya, Bapak beli di sini. Anda nantang membandingkan dengan kompetitor pun, itu Anda sebenarnya bunuh diri. Kenapa? Karena Anda mengaktifkan otak berpikir dia secara logika. Jangan pernah membandingin dengan kompetitor itu pakai harga terutama. Karena Anda akan ngajak mereka duduk logika. Sebenarnya saya nggak pernah membandingin dengan kompetitor. Karena itu apa? Saya mengaktifkan otak logika mereka. Ya. Kalau emosi yang saya bandingkan, ya udah. Saya kan nggak perlu bandingin kompetitor apapun, enggak. Tinggal kita ngomong kalau dia produk kita aja, apa supaya kita. Kalau perlu aneh lagi, Anda kasih ke kompetitor. Kalau bayar kelebihan kompetitor, itu Anda akan mengaktifkan emosi mereka sebenarnya. Ini maksudnya apa ya? Kok malah saya dikasih kelebihan dari kompetitor? Kira-kira yang aktif logika atau emosi? Emosi. Wah, dia jadi di sana. Ini emosi yang sudah saya mainkan. Tapi kalau saya ngomong, Pak, ini Pak, ada kita begini, coba deh survei di tempat sebelah itu, harganya kan sekian. Dia, mereka akan berpikir logika. Anda ngajak di tempat yang salah terhadap kalau bayar. Ya. Tapi ketika Anda, oke Pak, Bapak nggak cocok, nggak apa-apa Pak, nanti bisa saya kenalan sama teman saya, kebetulan saya punya berarti itu nggak apa-apa. Dan itu kan emosi. Banget ya, dia nggak ngajakin closing di tempatnya dia malah kasih opsi yang lain. Maka emosi yang sudah dimainkan. Saya ngagung aja kalau udah kayak gitu. Mohon maaf Pak, kita nggak punya produk kayak gitu. Kalau Bapak punya, ini saya ada teman, ini kontak personnya udah saya kasih langsung. Ya, dan saya nggak bisa kalau produk lain gitu. Ya, udah kasih langsung, saya kasih tahu aja. Asalkan memang benar-benar bagus, saya akan pilih kompetitor yang bagus dan pokoknya supaya apa? Supaya saya kasih referensi yang bagus ke konsumen tadi. Jangan sampai kita kasih referensi yang salah kan? Ya. Apa emosi, lagi-lagi emosi. Emosi kedekatan yang kita lakukan. Maka closing itu adalah 20% logika, 80% adalah emosi. Emosi baik timing, yang bukan barang terbatas, kan emosi sebenarnya. Ya, kalau nggak beli sekarang bulan depan naik, itu kan emosi yang bukan hitung-hitungan harga-harga ya bukan. Tapi secara psikologis saja. Meskipun kita naik 3 juta gimana? Yang 2 juta aja ternyata. Itu kan emosi yang namanya.
kunci apa kira-kira 3 kunci utama sukses closing dari yang saya jelaskan tadi? Teman-teman bisa bantu jawab nggak? Apa? Gak apa jawab aja, gak ada nilainya, gak perlu juga jawab salah juga besok gak berhenti kerja kan? Yakin. Hah? Yakin. Ya. Yang kedua? Wes. Iya, itu luar biasa Pak Kiai emang. Kalau yakin dia jawabnya yakin. Yang kedua ya ini aja. Jadi kunci sukses orang closing itu cuma satu, yakin. Yang pertama Anda yakin dengan apa yang Anda jual, Anda yakin bahwa orang ini butuh Anda. Jadi jangan sampai di benak Anda muncul ketika Anda mau nyobain SPR, kok susu sih, pikirannya kesannya saya maksa, udah selesai nggak mungkin berhasil kalau pikiran Anda masih kayak gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kayaknya konsumen ini butuh dibantu untuk ambil keputusan. Pertanyaan emas saya biasanya bukan konsumen, Pak Bunda, kira-kira apa yang bisa saya bantu supaya Bapak bisa mengambil keputusan agak cepat? Tantang gitu konsumen. Udah, yakin hari ini. Jadi saya tambahkan, Pak kira-kira apa yang bisa saya bantu sehingga Bapak bisa mengambil keputusan untuk beli di sini? Pak, apa yang bisa saya bantu supaya Bapak segera melakukan transaksi ini? Emang sih Pak, produknya nggak mesti ada. Program yang saya tawarkan, kayak gitu. Yang ini sedikit dikasih gini. Intinya apa? Saya bertujuan untuk saya di mindset saya full, mindset saya harus membantu customer itu full udah. Di mindset saya udah tangan kayak gitu. Kayak marketing saya ngomong, Pak dulu kan kemarin baru kita follow apa, masa sekarang dihubungi lagi. Kira-kira, emang kamu yang mau beli gitu? Kalau orangnya nunggu ini, ya apa sih? Ika ini kok nggak hubungi? Iya Pak. Oh pilihnya gitu, begitu ya Pak. Kita bukan dukun masalahnya. Oh kita niatnya bantu, makanya dari itu ketika ini nilai ini sudah masuk ke dalam teman-teman, tidak ada kata ragu. Secara naluri manusia itu senang berbuat baik, betul? Secara naluri itu orang itu senang berbuat baik. Kenapa Anda nggak mau closing? Karena Anda berpikir bahwa closing itu jahat. Kenapa Anda nggak memaksa orang? Karena Anda pikir maksa orang untuk beli itu jahat. Tapi kalau Anda maksa orang beli itu bagus, tapi Anda mau melakukan tanpa ada beban. Nggak ada bebannya, udah nggak ada. Mau bantu. Oke Bu, kalau saya boleh bantu, gini deh Bu. Kalau saya boleh bantu, Ibu memilih yang mana? Boleh nggak saya tahu kira-kira dana yang sudah siap Ibu di berapa? Sehingga saya bisa bantu Ibu cari yang terbaik dengan kondisi yang ada. Bantu loh saya, bukan mau dirumuskan. Makanya saya nggak pernah ragu namanya closing apapun, minimal yang paling nggak keluarin duit mengisi SPR guys. Itu berarti level kasar rendah saya kalau closing gitu. Biasanya. Ada lagi sih nanti ada, tapi saya nggak mau gagal. Ya, misi nggak, oh iya mas nanti aja kayak sebelum aja, tapi ini nanti ada namanya trade closing. Ya, oke, ini dipahami dulu, yakin dulu ya. Setiap mau closing harus yakin bahwa Anda mau membantu. Lah kalau Anda nanti, kalau Anda masih berpikir dalam, nggak bisa. Marketing saya sekalipun, kalau udah nggak yakin sama produknya pasti nggak bisa jualan. Ya mau ngapain kamu di sini kalau nggak yakin sama terima kayak saya gitu. Karena harus yakin dulu. Ya begitu yakin udah nggak ada saya dulu lagi nantinya. Ya, jadi harus ya yakin. Saya mesti lupa ya. Lah ini ciri-ciri closing. Anda harus mempunyai marketing profesional, harus mempunyai kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal dari konsumen. Salah satunya adalah ketika dia udah mulai nanya, ya, survei itu kan udah, ya, survei. Kalau untuk survei aja berat, ya, artinya kan lingkarannya masih kecil. Tapi saya nggak habis akal gitu loh. Udah Bu, sesi apa yang bisa saya bantu? Ibu kan masih di Jember. Apa yang bisa saya bantu untuk ini video ya? Saya kirim videonya ke seperti udah masih belum yakin. Udah Bu, gini aja deh. Saya setiap bulan harga naik. Kalau Ibu mau tarikan dengan harga yang sekarang, kalau biasanya cuma 7 hari bulannya, saya kasih Ibu aku 1 bulan untuk survei ke sini. Tapi Ibu transfer itu IDC 5 juta. Udah transfer aja. Yang penting kan ini keberhasilan ini harus dirayakan gitu loh. Maksudnya
harus diapresiasi sebagai sebuah keberhasilan buat teman-teman, karena marketing itu harus akan penghargaan walaupun cuma closingnya ITJ kan gitu, ITJ lalu kemudian konsep harus merasakan keberhasilan yang kecil-kecil, keberhasilan kecil-kecil itu harus dimulai gitu. Ya, karena kalau saya tahu marketing itu paling stres kalau sudah sebulan nggak ada closing sama sekali ya, terus atasannya marah terus gitu kan dan lagi oleh karena itu harus ada keberhasilan kecil itu harus ada ya, harus. Makanya stepnya nanti closing jangan dibahas closing itu ya, ada serayakan closing itu apa. Kalau perlu dulu saya pernah kasih asistensi ke developer itu udah Pak mentalnya biar teman-teman bagus, survei lokasi suruh isi form. Paling nggak dia ada prestasi walaupun ngisi form survei lokasi ya ini ada. Walaupun nanti nggak tahu nanti tinggal manajemen aja mau mengasah-bandingkan progres ini seperti apa. Itu untuk menjelaskan daripada nggak ada parameter mau menjaga marketing bagus atau enggak, ya hal-hal kecil kayak gitu yang kita pakai dulunya. Ya, harus mampu mempunyai kemampuan baca dari sinyal-sinyal dari konsumen. Salah satunya, ya biasanya saya akan tanya seperti tadi, Pak kira-kira Pak nanti Bapak akan tunai atau kredit? Kalau bisa jawab, itu sudah ada sinyal sedikit sinyal. Tapi kalau nanti Mas saya pikirin dulu ini agak jauh. Kalau bisa bayar tunai sama kredit sama-sama belum bayar ngeluarin uang aja masih. Nanti Mas saya pikir-pikir ini agak jauh. Maksudnya konsumen itu kecil-kecilnya masih agak jauh. Tapi kalau sudah diambil konsumen, kira-kira saya cash sih Mas. Oh kira-kira saya kredit Mas. Nah, pertanyaan belajar biayanya berapa dan sebagainya. Nah, itu lebih detail tekniknya nanti. Yang jelas Anda harus bisa. Yang paling gampang itu sudah senang, udah survei lokasi, udah saya enggak. Namanya marketing itu harus ada namanya from SPPR. Nah, kalau sampai sampai ketinggalan itu biasanya kita evaluasi SPPR. Kalau from marketing adalah SPPR. Nah, posisinya SPPR itu harus dibawa kemana-mana. Begitu orang tertarik segala macam, udah keluarin. Nah, ini nggak keluarin. Masih ada ketakutan, nggak jujur aja. Ada. Keluarin SPPR, from SPPR ya sini ya, bener ya. From SPPR, orang ngisi dulu. Jadi nggak pada waktu pertama kali presentasi, habis itu orangnya tertarik segala macam, udah langsung keluarin kayak gitu. Kalau pertama kali ya, kalau saya di tim saya dulu, jangan kan jaga lokasi aja. Itu orang udah banyak nanya, asalkan banyak nanya segala macam, udah SPPR itu pasti keluar. Tak suruh keluarin, udah nanti di foto satu grup itu panas-panasan dengan SPPR. Yang gitu ya. Udah keluarin dulu. Kalau mental ini keluarin aja belum, berarti mentalnya masih belum. Tidak apa-apa, tidak salah, tapi diperbaiki. Oh kita mau bantu orang kok nggak segera, kan gitu. Mindsetnya loh, kita mau bantu orang udah keluarin juga SPPR. Orang ini juga ngetes, tujuannya apa sebenarnya? Saya keluarin SPPR itu tujuannya juga harus langsung melihat reaksi konsumennya. Kelihatan tuh orang yang masakannya terintimidasi nantinya kelihatan ekspresinya. Kalau orang nyantai atau orang ditunggu kan juga kelihatan. Cepat keluarin dah, oh bisa dilanjutkan lanjutin. Nggak bisa dilanjut tetap lanjutin. Anda merasa tetap lanjutin dulu. Pak bisa saya bantu nggak untuk isi ini Pak? Saya bisa minta KTP-nya. Ini juga trial closing namanya. Ya, biasanya titiknya kayak gini kalau di lapangan. Sikap tubuh sudah nggak mulai terbuka, badan mulai ke depan, kita katakan dilasi sudah mau menolong gini. Itu Pak, itu momen buat saya orang ketika awalnya duduknya dan gini kita dulu. Terus udah, yang mana sih Mas? Itu kesempatan saya harus segera menyamakan gerakan sama dia. Yang ini Pak, geser tempat pada waktu itu biasanya. Ya udah saya jelasin, wes tanya ya kalau masih apa ngobrol ada nggak ke sana, apalagi 2 orang. Kalau 2 orang dua-duanya harus saya match. Biasanya saya ngikut dulu yang gampang di match. Yang satu udah kena, tinggal satunya nggak ikutin lagi. Ya, saya pernah itu di pameran kalau nggak salah 2 orang. Bayangin suruh duduk aja saya minta ampun, bener nggak di pameran itu suruh orang duduk. Tapi saya udah ngomong marketingnya, setting tempatmu jangan sampai bergelombol sehingga orang nggak bisa duduk. Harus duduk lagi dengan kursi ini. Ya, namanya kursi itu saya bikin namanya. Ya Pak, silakan. Ada teman-teman marketing ngomong silakan dia tetap berdiri.
silakan Pak, ya orang nggak duduk-duduk, orang ada yang berdiri. Jadi saya biasanya nyuruh orang duduk, Pak silakan Pak, saya juga duduk, silakan Pak, orang tetap berdiri, saya tetap duduk. Kira-kira buat siapa? Dia yang berdiri atau saya yang duduk? Sudah sampai lungguh, mati saya. Iya Pak, kan nggak ada enak kan? Kita duduk kok, awalnya enggak Mas terusin aja, sering kayak gitu. Nggak mau saya kasih terus aja, kalau sudah ketahui matang gitu ya. Tapi kalau orang jalan gini nggak bisa berhenti ya udah. Tapi orang jalan aja cuma gini nanya, gini berdiri harus aja gitu. Saya karena siapa lah? Set, duduk Pak, silakan Pak. Ada juga duduk, ada pernah ngeliatin duduk Pak, dia berdiri ya nggak mungkin dia duduk, mau kamu aja masih berdiri. Saya ngomong duduk Pak, silakan Pak. Ada juga duduk. Otomatis orang ini kan nggak enak ngobrol nanti bisa terlihat dan lainnya duduk dia wis. Dua orang sama istri yang suami istri udah mulai kena gitu ya ngobrol, nanti saya harus bisa mengenakkan hatinya si suami ini. Ketika ngobrol dia Pak, dia bukan enak ini begini. Kan cocok nih Pak kalau untuk dua orang aja anaknya, dia kan Pak. Saya nggak minta lagi persetujuan saya ibunya, karena yang belum setuju kan bapaknya. Saya pasti akan ngomong, ya Pak ya. Ngomong lagi cermat untuk investasi kan lumayan Pak. Sekarang di Pakis itu udah dekat tol, bandara dan sebagainya. Betul ya Pak ya. Saya akan ngajakin orang sampai setuju. Begitu enak ngobrol nanti kita closing. Ya. Lakukan trade closing, menanyakan lokasi, menanyakan pembayaran, tidak KTP bermisi form, tanyakan mau tanda jadi dibayar cash atau transfer. Kira-kira apa? Tanda jadinya mau cash atau transfer. Itu juga salah satu trial of closing. Paling gampang ya SPR itu. SPR dikeluarin reaksinya ya apa? Bagus lanjutin, nggak bagus tetap lanjutin. Bisa nggak minta KTP-nya? Oh sakit dulu ya sih. Oh ya udah Pak, tetap saya isi aja Pak, nggak apa detail. Oh iya dong. Nah dari situ tetap nyebutin nama ya, berarti sih kena nyebutin nama kok. Artinya kan nggak nolak kalau masih nyebutin nama. Karena bayarnya, karena jadinya 5 juta Pak ya. Pak, karena jadinya mau hari ini atau besok jangan. Pak, karena jadinya mau ditransfer kapan deh waktu ini. Ya, kalau bisa cash ya enak, mekanisme. Sayangnya kalau di tempat kami nggak bisa marketing terima cash. Ya, dia harus transfer. Pak, ini bisa transfer hari ini atau besok? Terus itu proses gitu. Ya memang mungkin belum tentu jadi closing, tapi ada proses ini yang harus kita kumpulkan. Saya ngomong ke teman-teman, jangan pernah lagi sama ngeluarin SPR di SPR. Iya Pak, saya mental saya Pak masa 10 SPR 10 tanda jadi 5 juta nggak ada yang closing. Itu proses. Artinya salahnya nanti ketemu ada di mana? Apakah salah closingnya, closing ke berikutnya? Ya. Tapi dengan kamu bisa ngeluarin uang lumayan juta konsumen, nanti konsumen yang pertama ada minat, yang kedua sudah percaya. Dengan mungkin memang produknya memang belum bagus, belum cocok sama dia. Pada waktu. Jadi nggak harus nunggu orang cocok produk, orang cocok lokasi, enggak. Tujuan closing adalah membuat orang itu percaya. Ini Pak mungkin nggak tahu tekniknya nanti apa dari SP atau dari manajemen, entah itu program yang berbatas waktu. Pak mohon maaf Pak kalau mau dengan harga ini, ikat dulu dengan ada jadi. Ikat dengan harga ini, kalau apa kita ada urusannya, Pak harus berlokasi dan sebagainya, ya. Oke, jadi ini adalah lapangan trial closing, teman-teman, ya. Jadi kapan lawan closing? Closing dilakukan sejak pertama kali Anda bertemu dengan prospek tabungannya. Apa? Senyum. Yang pertama. Yang kedua jabat tangan. Yang ketiga cara ngobrol, nelpon dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman itu susah kalau nelpon. Saya itu paling gampang closing nelpon. Kalau closing digital WhatsApp itu saya jarang. Tapi ada saya punya market itu canggih closing lewat WhatsApp. Saya kalah. Jadi kuat banget jawabnya gitu loh. Malam-malam itu nggak sampai, saya harus pakai laptop kalau jawab WA. Kalau nggak pakai laptop udah nggak ada jawab pasti. Ya. Ada yang by WhatsApp itu sudah bisa yang sama tekniknya pertanyaannya nggak boleh ada pertanyaan juga. Pak kira-kira jadi beli apa enggak, terus nggak mungkin ada itu deteksinya mereka. Mau beli ini kalau sudah terbiasa. Ya. Ada yang canggih itu di WhatsApp, ada yang juga telepon. Masa usaha telepon bisa cepat tidak telepon mas, kondisi seperti apa telepon. Kalau telepon 20 menit, 25 menit dan sebagainya. Tak suruh rekam, ada yang bagus, tak suruh belajar teman yang lain. Kamu
Saya nantimu yang lain biar belajar teleponnya ngobrolnya apa aja yang bagus. Biasanya saya gitu Pak tim member. Ya, jadi closing apa dilakukan sejak dari kontak kali bertemu prospek. Yang penting ada yakin dan sebagainya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Tidak bisa banyak yang bisa diberikan. Ya, jadi juga mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Yudin dan Mas Yudin. Mungkin semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, Amin. Juga bisa belajar lebih banyak lagi nantinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas sedikit tanya. Kamu ada tanya jawab apa deh? Mungkin ada yang menit lah. Kalau ya kan, teman kalau ada yang ditanyakan. Kalau enggak apa-apa. Yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Pak, mau tanya terkait dengan closing tadi. Kalau yang saya amati dari awal kebanyakan adalah bagaimana ketika kita berhadapan dengan calon customer kita. Jadi closing ini bisa kemudian diterapkan seperti bagaimana kemudian kita memahami secara psikis calon pembeli dan gerak-geriknya, kemudian kita menjadi problem solver yang dihadapi calon buyer ini. Tapi bagaimana kemudian ketika kondisi saat ini segmentasi atau relasi kita yang bisa memungkinkan kita tawari, contohnya adalah orang-orang yang notabene ini adalah orang-orang jauh, yang kemudian kita bisa hubungi, tawari, atau mungkin ke kantor dengan kita itu hanya dengan media online gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa efektif untuk menerapkan seperti kondisi secara offline tadi, Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Bagus Mas ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa meyakinkan dengan kondisi seperti ini yang hanya baik online. Ya. Tips saya yang pertama, ini perlu dibantu. Ini perlu dibantu ya. Ya, performa Anda itu siapa, itu perlu dibantu. Ya. Artinya, ya makanya sekarang media sosial itu harus hati-hati ya. Ya, kalau perlu punya 2 akun ya, akun pribadi sama akun yang jualan. Ya, jangan di akun pribadi dan ada yang buat jualan, isinya curhat, promoan ada kan ya. Ya. Kan curhat dulu, salah pribadi juga muncul di sana kadang-kadang. Ya. Sesekali sih nggak apa-apa, tapi perusahaan itu konsumen juga melihat ini yang tadi siapa, bete terus jualan, ya buat kita nggak percaya kan, akhirnya kan. Itu Anda harus bantu, namanya personal branding. Personal branding itu memang harus dibantu. Baik teman-teman sebagai marketing dan lain sebagainya, minimal profil WhatsApp harus keren ataupun menarik, lah. Statusnya juga harus bagus-bagus. Itu yang pertama dengan calon konsumen. Ya. Intinya satu. Kalau mau bangun, sekarang itu punya alatnya, ada medianya. Anda bisa search. Namanya Mbak Reka, aslinya siapa? Apa? Mbak Reka, nama aslinya? Reka Puspita. Bisa nggak diketik di Google Reka Puspita itu yang keluar apa? Ya udah. Ya. Karena sekarang eranya gitu loh. Dimasukin nomor telepon, keluarnya apa? Misalkan Rulida menipu itu keluarnya. Ya udah, nggak ada ya udah. Ya. Jadi Anda harus nanemin modal. Maksudnya nanemin modal artinya berinvestasi di dunia digital, minimal di profil medsos Anda dan sebagainya, sudah jelas profil Anda siapa, karakter Anda siapa. Sekarang itu karakter orang menilai by digital juga. Ya kan konsumen kita, kan konsumen aja juga gitu, benar ya? Konsumen aja tesnya amalan KB kayak gini, yang profil nomor teleponnya ini ya apa ya, mana sih? Ya. Jadi itu salah satunya. Intinya membuat orang percaya adalah ya seperti udah pernah pacaran atau enggak? Pernah pacaran? Nah, jadi langsung nikah aja nanti. Ya. Intinya kalau kita mau membuat orang lain tertarik, ya kita harus lakukan membuat orang tertarik itu apa? Sebenarnya gitu deh, paling gampang. Anda mau PDKT ada
dia, kasih ini, kasih itu, ya. Kan macam-macam teknik marketing itu. Marketing yang levelnya tinggi itu orang yang lihat kita gitu. Kita nggak tahu dia orang lihat kita terus. Kalau kita nggak pernah berhubungan dengan orang lain itu yang kita ambil. Mas saya mau beli ke sana, kok iso ngomongin aku gitu. Itu levelnya yang paling bagus posisinya. Makanya itu sudah dibahas. Itu yang pertama, Mas Azhar ya. Mas Azhar ya. Itu. Terus yang kedua, cara bicara Anda di telepon seperti apa? Maka public digital speaking juga diperlukan. Bagaimana? Digital public speaking ada digitalnya, ya. Jangan dikira gampang ngomong di depan kamera kayak gini. Mau coba, ya. Saya bisa ngomong kayak gini karena banyak orang. Di kamera aja saya nggak bisa ngomong. Jujur sampai sekarang kayak saya itu, saya mau syuting, saya mau kasih materi branding atau materi apa, tapi nggak ada orangnya, itu jauh lebih susah. Sampai sekarang tuh nggak bisa masih cerah lagi, nggak sempat belajar. Ya, jadi saya mendingan ngobrol tuh kayak gini nih, terus di syuting tuh jauh lebih bagus, lebih mending gitu, daripada saya di depan kamera aja saya seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman udah tangan kita. Terus kalau nggak percaya coba. Ya, jadi itu harus latihan teleponnya, ya. Ya latihan di mana aja bisa. Ya ada latihan telepon, hubungi orang. Karena saya pernah tahu, saya mendidik anak marketing itu baru lulus SMA, dia kuliah, dia jadi marketing saya tak suruh telepon. Ya udah role play intinya. Role play apa? Telepon dia ada paling atasannya itu kan paling berat ya. Kok saya pas sendiri bisa apa nggak ada, saya pasti bisa. Kemarin berat, tapi kenapa dilakuin? Akhirnya aku ngomong ini, Cowok itu juga closing cara yang begini. Tapi anak ini nggak pernah kenal menyerah. Yang dia lakukan dia mengikat sebanyak mungkin hingga ditelepon orang sering. Ketika ditelepon orang sering dia latihan nggak ada. Kalau telepon dia memang lebih canggih karena telepon ya direct, kita yang menghubungi lebih dahulu itu jauh lebih susah kan daripada yang kita dihubungi. Hanya dia belajar ini kan dulu dihubungi orang, akhirnya dia coba telepon, sudah sekarang canggih. Ya intinya latihan. Coba telepon sama orang lain. Iya. Ya. Kan coba paling kan coba nomornya itu telepon, coba ketemu orang yang tentu dia kenal juga kita. Dan sopo sih azam yang udah selesai hari itu nggak mau ketemu lagi kok, nggak usah malu. Saya belajar. Ya. Kalau suara tidak enak, bayangkan suara saya yang serak kayak gini itu, ya. Itu saya kalau dari suara saya sendiri datang tuh gila sebenarnya. Lagi ya, emang saya suaranya nggak jelek banget kayak gini. Saya malu sebenarnya kalau dengerin rekaman saya sendiri. Tapi karena PD tadi malunya hilang. Ya, saya belajar. Ada belajar ke teman-teman lain. Kadang-kadang kan kita jauh lebih dari kita kan banyak. Apa jadi kok Abi hari ini ngomongin? Oh ngawalnya gini. Karena saya ngamatin teman-teman ngobrol apa, telepon tak amatin. Saya telepon tak amatin. Pasti harus belajar terus kan. Ya intinya belajar, memastikan. Terus memberikan apa yang membuat mereka percaya, komunikatif sampai kena. Kalau sudah kena, saya punya marketing satu twitternya minta ampun kalau suruh PDKT luar biasa, ngajarin guyon konsumen, tapi kemampuan closingnya nggak ada. Ya udah nggak jualan juga. Tidak guyon senang, Nuve itu guyon terus sama konsumen. Aku cuma nilai ini Santin Rock sama anak itu yang baru beberapa hari kan. Santin Rock nama ini bagus, konsumen pasti dekat. Kadang itu sudah di telepon itu sudah guyon. Kalau kasih survei itu jual enak, saya sendiri sampai kaget ya. Istilahnya konsumen ngajakin makan, ya makan, diajak juga makan sampai diajak sama konsumennya. Aku tanya kenapa nanti nggak closing? Saya nggak pernah jadi orangnya nggak enak, karena ini nggak mau melakukan closing. Kesana kemarin nggak tahu tujuannya. Ya udah, ya alhamdulillah, hanya bisa closing. Ngarahin tadi, Pak kapan? Terus siapa? Orangnya belum ini Pak, nggak enak Pak kalau saya hubungi dulu. Nah emang ada konsumen mau minta, Mas saya closingan ya kan? Bahkan kemarin yang closing itu ya, kemarin dia tanya, ternyata hari ini PPJB seminggu yang lalu diketemukan sama saya
Ya udah stres dia, nggak closing 3 bulan. Pak Nuri saya minta tolong Pak Nuri dibaring sekali aja Pak, saya kepingin closing Pak, katanya dia. Aku lihat anak ini pinter, kenapa nggak closing? Kemudian istrinya sakit, ya udah sama aku. Belas ketemu sama pembelinya ngomong, Mas Roy ini kenapa nggak dari dulu saya diajak ke survei loh, dibaring kan? Ini konsumennya sendiri real. Harga udah naik kayak gini saya jadi susah negonya. Memang naikin sengaja Pak sebelum hari raya sama setelah hari raya. Kenal sama konsumen sebelum hari raya. Diajak survei tidak pernah mau. Maksudnya ya nggak tahu cara ngajarnya seperti apa ya. Tapi kenyataannya si konsumen ngomong sendiri. Ngomong sih Mas, dia kamu nggak dipaksa dijak ini. Kalau coba sama ngomong sudah 2 alis kalau datang ke lokasinya pasti beli wis. Ngomong gitu lah wis dari itu konsumen yang ngomong sendiri loh. Dia menyesal karena nggak dapat diskonnya dulu. Mohon maaf kalau kemarin ya ada diskonnya jalan-jalan gitu lah. Ya, tetap kasih diskon dikit aja. Terus senang-senang nantinya aja lah. Gitu. Ya, itu konsumen sendiri yang ngomong kenapa sih nggak dipaksa. Coba beda ya kita ngomong sudah Mas saya paksa. Mas, kira-kira Mas, ayo wis Mas, sampai survei lokasi, wis sampai survei lokasi, wis tak jamin sampai pasti rubuh. Buat DPD orang ini. Ada yakin kan? Itu menambah. Begitu dia survei beneran dia udah yakin. Ya, ternyata lagi sakit. Mas, waduh saya ada perioyo koyok sibuk ya itu kan penyakit fanatik. Ya. Tahu penyakit fanatik lagi yang lain kan sebelum saya posting mungkin bisa mahir juga. Penyakit fanatik itu satu, dia menjadi peramal. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua selalu menunda-nunda pekerjaan. Contoh pagi sudah DP mau telepon gini, oh kan enak konsumennya kan pasti kasih buka job. Ya, kok jam 10 mungkin si sibuk-sibuk mau naik jam 12 aku istirahat. Telepon, oh mungkin si makan siang, dia suka sih telepon Pak. Ya karena Anda memikirkan sendiri, oh mungkin si baru istirahat, baru sholat nanti deh saya telepon. Kok jam 12, kesal-kesal gitu. Oh anak pulang ya udah, alhamdulillah nggak telepon. Jadi itu yang harus diterobos, dilakukan. Itu Mas Hasan ya. Semoga menjawab. Intinya komunikasi. Saya nggak ngerti. Oh ya, kalau digital itu Anda harus paham teknik emoticon. Ya, itu harus paham. Jangan sampai salah kirim emoticon. Kalau emoticon nyengir terus ya, nggak serius kan nanti. Ya. Kalau emoticon standar saya itu emoticonnya itu emoticon standar itu tangan yang ini, terus ada yang malaikat itu, sama senyum, udah itu standar emoticon saya yang saya pakai. Kalau ini dia baru pakai yang ini, ya Bu, adikku, saya sih masih beli di sini kan, lokasi di sini kan, nggak lagi, terus ya teknik emoticon itu penting. Jadi saya pernah salah, Mas Komo itu loh si boleh LGBT jadi loh. Ada kan itu di emoticon ada kan? Ada. Maksudnya bersahabat itu tiba itu saat ini boleh LGBT gitu. Ya jangan sampai salah. Mungkin itu. Ya terima kasih. Mungkin itu saja. Dia punya siapa ini? Dadang. Pak Nuri, ini mohon maaf karena apa? Puasa jadi kita siap untuk membatalkan. Iya. Cuma 2 tinjau tadi tidak disuguhi malah. Ini siapa? Sudah matang. Mungkin ada sedikit dari kita untuk Bapak. Loh, sini kok gedang ya? Gedang. Gedangnya gawat deh.
Simbol ucapan terima kasih.